Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar seni rupa ya. Ya. Nah, sebelum kita belajar seni rupa, ada beberapa hal atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Setuju? Kesepakatan itu berarti Anda yang menyetujui ya suatu sikap yang Anda akan lakukan ke depannya. Ya, saya kira itu ya menjadi perhatian kita. Nah, keyakinan kelas sebelum kita memasuki materi harus disepakati bersama. Ya, harus disepakati bersama. Bersiap, gerak. Sebelum kita mulai mata pelajaran seni rupa, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada Cikinol. Kalian menulis kesepakatan atau hal-hal yang Anda inginkan di dalam kelas dan Anda yang tidak hal-hal yang tidak inginkan juga di dalam kelas. Termasuk apa? Ya, misalnya keyakinan apa yang misalnya Anda mau tanamkan di dalam kelas ini? Saya Pak kalau mau belajar, misalnya contoh ini kan, saya Pak kalau belajar haruskah konsentrasi dan tidak boleh diganggu oleh teman. Saya Pak kalau belajar, pokoknya banyak ya. Terutama juga bagi laki-lakinya, Pak, saya Pak tidak senang kalau ada temanku yang panjang rambutnya, tolong dicukur. Misalnya itu kan keyakinan. Saya Pak misalnya tidak senang kalau ada temanku yang tidak rapi masuk di dalam kelas. Itu kan kesepakatan kan? Ya. Nah itu yang Anda inginkan. Anda sebenarnya yang membuat keyakinan dan kesepakatannya itu, bukan saya. Ya? Ya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Oke, baik. Saya Pak kalau mengerjakan tugas harus gak banyak santai dan tidak boleh diburu-buru sama guru. Saya Pak mau belajar di seni rupa mau Pak terus, jangan di seni musik misalnya, ya itu kan keyakinan. Nah ini Cikinol, tulis apa saja yang Anda inginkan dalam kelas ini supaya kelas ini menjadi tertib, rapi dan tidak terganggu oleh siapa saja ya. Saja. Nah tulis, misalnya Anda mau apa ya? Apa di dalam pemikiranmu? Apa ya kalau kalian mau inginkan? Ya, ngerti? Kalau ngerti saya sudah bagikan ya. Saya bagikan ya. Ya, Pak. Ngerti ya? Ya, Pak. Saya bagikan satu-satu. Tulis keyakinan kelas. Ya, hal-hal yang mau Anda lakukan dan Anda tidak senang.
tempel ya. Lagi. Kalau sudah ditempel ya. Diperlihatkan kesepakatan yang telah disepakati dulu. Misalnya kelas 8A atlet misalnya melanggar, tidak rapi bajunya, panggil. Ada Ibu Sri Ratna, panggil. Ini kesepakatan dulu atlet, harus rapi, tidak boleh membuli teman. Nah, kan dilihat semua kan. Ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi perhatian, mohon misalnya hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal-hal yang berkaitan dengan negatif jangan dilakukan, tetapi lakukan hal-hal yang bisa mengembangkan potensi Anda ke depannya. Seperti apa? Berkreasi. Kalau di sini belajar dengan menggambar, itu kan berkaitan dengan masa depan. Kalau di Sabah Indonesia belajar dengan puisi, membuat cerpen, itu kan berkaitan dengan masa depan. Hal-hal itu sebenarnya yang perlu dipelajari oleh anak-anak semua ya. Iya, Pak. Ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Atau ada hal-hal yang kurang dipahami? Dipahami semua? Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kita sudah membuat kesepakatan. Selanjutnya kita belajar seni rupa. Oke, baik. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, seperti SMP Negeri 1 Binawa. Ya, jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mempertemukan kita dengan rutinitas kita setiap hari Senin. Tapi karena ada kendala waktu hari Senin, jadi dipindahkan pada hari Rabu. Jadi untuk materi hari ini itu dibawakan oleh Pak Akbar terkait dengan tugasnya dalam guru penggerak, yaitu pengimbasan budaya positif. Jadi untuk kegiatan kita hari ini itu dilaksanakan oleh Pak Akbar SPDGR. Jadi untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Akbar untuk mempresentasikan materinya hari ini, yaitu tentang pengimbasan budaya positif. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk masih bersama-sama kita dalam kegiatan yaitu pengimbasan budaya positif. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada teman-teman yang telah mensupport kami dalam kegiatan kami yang berkaitan dengan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, adapun materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu budaya positif. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat di slide. Yang pertama yaitu pengimbasan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya yakin dan percaya biasa menerapkan budaya-budaya positif ini.
Ya, apalagi kita kan seorang pendidik, otomatis kita kan mengarahkan anak didik kita untuk yang lebih baik ya, dan sekaitan dengan positif. Kemudian bentuk-bentuk budaya positif ya. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Yaitu dalam artian 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah bentuk-bentuk budaya positif Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang setidaknya ada yang dilakukan di sekolah kita ya, yang diterapkan di sekolah kita. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pertanyaannya, apa yang terbayang di benak Bapak, Ibu atau teman-teman setelah mendengarkan kata disiplin? Ya. Pasti kan ada yang pemikiran bahwa disiplin seperti itu. Pasti, saya yakin dan percaya kita ini kan sudah sebagai guru, sebagai pendidik, pasti ada hal-hal yang di pikirannya. Itu yang biasa ya, biasa terjadi di luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, inilah yang biasa kita lakukan ya, setiap hari Selasa di kegiatan proyek kita. Ya, inilah berkaitan dengan pembelajaran kita. Bila di sekolah ya, Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru ya, atau pegawai yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid atau siswa Anda? Jelaskan alasan. Ini ya. Ini artinya jawaban pada Bapak Ibu. Sebenarnya kita sebentar mencatat-catat apa berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Kalau misalnya seumpama tidak ada atasan ya, atau ada atasan tapi tidak kasih teguran ketika meskipun kita melanggar atau tidak melanggar aturan atau tata tertib berkaitan dengan kehadiran tak di sekolah ya, apakah benar atau salah. Kemudian seumpama kita melakukan sesuatu yang baik tetapi tidak dihargai oleh misalnya oleh atasan tak sendiri, apakah itu kita akan tetap melakukan dengan hal ini? Saya tunggu jawaban tak sebutkan. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi, setiap perilaku manusia memiliki motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Kemudian hukuman, bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa atau menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Ya. Jadi mohon maaf, terkadang berbeda dengan apa yang kita terapkan biasanya di sekolah kita, ya, karena terus terang ada beberapa memang ya tergantung dari karakternya peserta didik atau lingkungan kita sebenarnya ini ya. Jadi ini berdasarkan materi di atas ya, ada yang perlu dilakukan dan ada yang
tidak perlu dilakukan. Penghargaan, bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Jadi dalam bentuk misalnya bentuk penghargaan perilaku seseorang dengan suatu benda, ya. Misalnya kalau ada siswa A yang menjawab dengan benar, kita berikan sesuatu penghargaan, misalnya kasihlah gula-gula atau dan lain sebagainya, ya. Itu dalam bentuk penghargaan atau dalam bentuk apapun misalnya, ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan kemuasaan. Inilah 5 dasar dasar kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah saja, ya kan? Ini perbedaan. Apa perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Jadi ini ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi artinya bisa dirubah dari setiap, misalnya kalau kita sudah buat keyakinan kelas di setiap kelas yang kita tempati mengajar, misalnya semester berikut mau kita rubah apalagi yang di keyakinan kelasnya yang kita mau terapkan di kelas tak. Selanjutnya, posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yaitu 1, penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi inilah penjelasan tentang apa itu berkaitan dengan restitusi. Jadi saya ulangi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya, menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya, maksudnya itu saya ya, Bapak ya. Tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu ya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi ini menanyakan keyakinan kelas ya. Kemudian saya kira itu ya menjadi penyampaian saya. Selanjutnya saya minta dari Ibu, artinya kita saya mau mempraktekkan segitiga restitusi ya. Satu orang bertindak sebagai guru, satu orang bertindak sebagai siswa dengan berdasarkan segitiga yang ditampilkan di slide. Ya, jadi saya minta untuk berhadapan-hadapan atau saling berdekatan supaya ada yang bertindak sebagai guru, ada yang bertindak sebagai siswa. Saya kira itu Ibu, silakan. Sulfina, kenapa? Kira-kira Sulfina tahu nggak disuruh menghadap sama ibu? Kenapa? Ada pelanggaran. Apa itu nak pelanggarannya? Kebetulan tadi datang terlambat. Terlambat. Sudah jam berapa tadi datang? Sudah dimulai jam pertama ya? Iya, sudah jam 7.40. Jenis apa contoh kata yang ditampilkan bagaimana ketika menghadapi anak dengan bahasa yang artinya tidak menyinggung dirinya dan bisa sesuatu yang perlu. Karena ada tadi ini ketika kamu datang terlambat lalu tidak ditegur atau misalnya disampaikan oleh kepala sekolah, bagaimana tidak memperlakukan itu, jadi bagaimana tidak lanjutkan. Jadi saya kira itu kan. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua ada sedikit oleh-oleh untuk kita semua dan bisa diterapkan di siswa dan tidak dituntut semuanya, tetapi paling tidak ada yang dilakukan. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.